Bintangku, sebuah cerpen yang saya bacakan dari saya Marvel Pinocchio dan selamat mendengarkan buat Anda semuanya. Aku penyuka gelapnya malam juga jingganya senja. Senja mengajarkanku tentang segala hal yang fana, sedangkan malam mengajarkanku cara untuk menyepi dari keramaian, melepas sesak yang mendera seharian, menerima tatapan-tatapan yang menyudutkan. Dan seperti inilah aku duduk termenung di dekat jendela yang terbuka. Kuamati bintang di atas sana. Hawa dingin telah merasuk pori-pori kulitku yang membuatku mengeratkan hoodie lusuh pemberian sahabatku. Kulihat jarum di jam dinding itu hampir menyentuh tengah malam. Namun mataku masih enggan untuk menutup. Kubuka diariku berwarna biru muda yang diberikan nenek sewaktu usiaku masih genap 10 tahun. Beragam puisi juga puluhan kata-kata motivasi tergores di sana. Itu murni tulisanku. Sejak duduk di bangku SMP, aku memang lebih sering mencurahkan isi hatiku lewat tulisan. Saking sukanya memendam perasaan sendirian. Di halaman paling depan tertera namaku dan akses hoodie mengelilingku. Berbekal pulpen yang tintanya hampir habis, aku menggoreskan sesuatu di buku diary itu. Bagiku, dunia ini sangat kejam, ibarat berjalan di jalanan licin, lengah sedikit pun kau akan tergelincir. Dunia ini tempat tertorehnya luka, terciptanya duka, tempat patahnya hati manusia. Lalu kenapa manusia tetap bersikukuh menuduhkan dunia? Seolah kita dibuat lupa bahwa dunia ini bersifat fana. Selebihnya akhiratlah yang berkuasa. Seindah itukah dunia hingga manusia dibuat terlena. Sampai-sampai manusia merasa akan hidup selamanya. Sedangkan pada kenyataannya semua manusia akan kembali padanya, pada sang pemilik jagat raya. Kututup buku diaryku serasa menguap. Setidaknya menulis telah mengundang kantukku. Kulihat jam dinding yang telah menunjukkan pukul 1. Aku harus segera tidur, besok hari kelulusanku. Memalukan rasanya jika aku menguap di tengah-tengah acara. Kututup jendela itu. Bukankah angin malam tidak baiklah bagi kesehatan? Aku merebahkan tubuhku, lalu menutup mataku dan berimajinasi tinggi-tinggi sebelum kesadaranku menghilang seluruhnya. Itulah kebiasaanku, kebiasaan yang selama ini telah mengorbankan semangat di dadaku. Assalamualaikum, Ayah. Salamku pada gundukan tanah di komplek pemakaman umum. Ayahku memang lebih dulu menemui sang pencipta, tepatnya saat aku masuk di bangku SMP. Aku duduk di sini, gundukan tanah itu seraya menyampaikan beberapa doa yang ku tahu. Tak lupa satu, kresek bunga turut aku taburkan di atas makamnya ayahku. Air mataku sudah membendung, tapi aku segera menyekanya. Saat itu masih ada rasa kehilangan itu masih menyelimuti hatiku. Ku coba mengikhlaskan, tapi satu kata 6 huruf itu memang hanya mudah diucapkan mengingat aku hampir 6 tahun ayah pergi. Tapi setiap kali aku mengingat ayahku, sulit rasanya untuk hatiku mencoba merelakan. Ayah, alhamdulillah putrimu ini lulus dengan nilai tertinggi. Doakan aku selalu ayah, aku sangat merindukanmu. Semoga kau tenang di sana ayah. Selepas aku kelulusan, aku memang menyempatkan untuk berkunjung ke sini ayah. Pantas diberi tahu atas kabar bahagia ini. Aku menutup acara melankolis ini setelah ibu menyuruhku untuk segera pulang. Aku masuk ke salah satu maskapai penerbangan yang terkenal di Indonesia,
tak lain untuk mengikuti seleksi pramugari. Kemarin memang hari kelulusanku, keputusasaan hari ini untuk mengikuti seleksi, sungguh aku tak sabar untuk beri terbang nanti. Dengan senyum yang terpatri di wajah ini, aku menyusuri koridor perusahaan tersebut. Semua orang lantas menatapku. Sudah terlalu biasa bagi diriku mendapatkan tatapan aneh dari mereka. Ya, aku tahu kenapa aku bisa ditatap seperti itu. Aku memang terlalu istimewa. Aku masuk ke sebuah ruangan tempat penyelesaian seorang wanita yang aku pastikan tim penilai itu mulai mengamati penampilanku. Dengan sopan aku melemparkan sebuah senyuman tulus pada wanita itu. Namun aku harus bersabar sebab dia hanya membalas senyumku dengan tatapan mendelik. Dia mulai memeriksa kondisi mataku dan melirik bederat badanku. 156. Aku mengendurkan ekspresi bahagiaanku. Aku tidak lolos. Bagaimana ini? Aku harap maskapai ini bisa menerimaku. Padahal aku sudah berolahraga setiap hari. Apa aku lolos, Kak? Tanyaku masih dengan pengharapan penuh. Wanita tersebut tersenyum padaku. Kuharap senyumnya mampu membawa kabar bahagia untukku. Dengan berat hati kami menyampaikan ucapan maaf sebab Anda tidak bisa kami terima. Perkataan ini membuat harapanku runtuh seketika. Tapi aku masih punya keyakinan tersendiri. Please Kak, terima saya. Saya pastikan saya akan berolahraga lebih giat lagi. Ini impianku, tolong bantu aku mewujudkan impian ini. Mohonku dengan muka memelas. Tapi sudah kami katakan kau tidak terima. Kau tidak lolos. Lagi pula apa yang kami harapkan dari seorang wanita cacat yang tidak punya lengan kiri seperti Anda? Itu hanya akan memperburuk citra perusahaan kami. Lebih baik Anda pulang dan mengganti impian besar Anda. Anda hanya menyakiti diri sendiri dengan menaruh harapan seorang pramugari. Sudah, pergilah. Perkataan penuh penekanan itu bak belati yang menyayat hatiku. Aku tidak percaya seorang wanita akan mengatakan itu pada wanita lainnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, aku meninggalkan ruangan itu. Aku berlari kecil menahan isakku. Semua orang mulai memfokuskan netranya padaku lagi. Terdengar bisikan yang menyudutkanku. Ya, aku memang punya lengan kiri sejak lahir. Ya, aku memang tidak punya lengan kiri sejak lahir. Aku cacat dari lahir. Ya Allah, kenapa Engkau memberiku ujian yang tidak bisa hamba lewati? Aku sungguh kecewa padamu. Bagaimana belas kasih-Mu? Aku sungguh memimpikan impianku. Cukuplah Engkau memberiku ujian ini. Tapi tolong jangan patahkan semangat hidupku. Apalah bulian dari semua yang orang tidak cukup membebani hidupku. Sungguh aku meruntuhkan impianku, impian yang sudah aku pupuk sejak kecil. Bukankah Kau Sang Maha Besar? Untuk itu aku mohon dengan kebesaran-Mu, tolong bantu aku, biarkan impianku ini terwujud. Aku masuk ke rumahku dengan amarah yang meluap-luap. Kubantingkan pintu depan itu sampai menciptakan suara nyaring. Tubuhku lemas, aku merosot dan memeluk lututku seraya terisak. Impianku sudah lenyap. Guraian hidupku yang telah menjadi abu. Sungguh aku tidak ingin hidup lagi. Dunia ini terlalu kejam bagi seorang gadis cacat juga miskin ini. Kenapa ya Allah, kenapa? Berulang kali aku menanyakan akan keberadaan Tuhanku. Katanya Tuhanku itu mempunyai sifat Rahman. Tapi di mana sifat Rahman itu sekarang? Aku merasa Tuhan tidak adil kepadaku. Apakah aku diciptakan saat Tuhan sedang bersedih? Sedangkan kesedihan itu seperti kabut gelap yang enggan pergi dari hidupku. Aku menyeka air mataku kasar, lalu bangkit.
Air mataku ini akan sia-sia menangis termasuk hal yang tidak berguna. Dengan langkah berapi-api, aku ke dapur mencari sebuah benda tajam yang bisa menghentikan semua kepedihan itu. Sudah cukup aku menerima ujian tebar kesudahan ini dari Tuhan. Hari ini juga, detik ini juga, aku ingin pergi dari dunia ini untuk selamanya. Aku sudah tak tahan menghadapi ujian selanjutnya. Mungkin ini memang akhir dari hidupku. Mungkin nafas terakhir ini harus diiringi air mata kesedihan, juga torehan luka hati yang mengganga. Aku mulai menggoreskan pisau dapur itu ke pergelangan tanganku. Baru 1 sentimeter pisau itu mengenai kulitku. Darah segar mulai mengucur disertai rintihan sakit yang lisan dari bibirku, tapi darah dari rintihan itu tidak menyurutkan emosiku. Saat ini tak berbanding dengan sakit yang diberikan Tuhan kepadaku, tapi sebelum aku berhasil melancarkan usahaku, suara ibu lebih dulu menginstruksiku. Hentikan, Sa. Tolong hentikan, ibumu ini tak ridho jika kau melakukan hal yang dilaknat sama Allah. Jujur, ibumu dengan nada sedikit marah. Berhentilah menyebut Tuhan itu. Dia tidak ada. Untuk pertama kalinya aku membentak ibuku. Aku seolah dilanda penyesalan yang tiada akhir. Satu tetesan itu kembali terjatuh dari pelupuk mataku. Sedetik kemudian ibuku mengambil pisau yang berada di tanganku. Aku melotot pada ibuku, kemudian mencoba mengambil pisau itu kembali. Bu, tolong biarkan anakmu ini pergi lebih dahulu. Aku tak sanggup hidup dengan segala kekurangan ini. Mohonku dengan air mata yang tak henti terjatuh. Tidak, Ra. Ibu tidak akan pernah membiarkanmu melakukan ini, seru ibuku, kekeh dengan matanya yang mulai dipenuhi cairan bening. Emosiku sudah berada di ubun-ubun. Aku mengambil paksa pisau yang berada di tangan ibu. Aku tidak akan menunda kesempatan baik ini. Pisau ini lebih mengenai pergelangan tanganku, tapi telingaku sudah dipenuhi jeritan ibu. Ah, kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa aku bimbang? Kenapa hatiku sakit melihat ibu seperti ini? Mungkin aku terlalu menyayanginya. Allah itu ada, sedekat nadi. Dengar ibu, Ra. Ibu tidak pernah menyesal telah melahirkanmu. Ibu menyayangimu dengan semua kekuranganmu. Kau sempurna di mata ibu. Kau permata di mata ibu, Ra. Tidak apa jika kau tidak punya lengan kiri. Kasih sayang ibu tidak pernah berkurang. Tidak apa jika hari ini kau gagal karena masih banyak kesempatan lain yang menunggumu. Jika hari ini kau meninggalkan ibu dengan cara seperti ini, walahi, lebih baik ibu yang meninggal terlebih dahulu. Ingatlah, Sa, ujian itu sementara. Semua orang punya porsi kebahagiaan dan kesedihan masing-masing. Kau tidak perlu menyesali hidupmu, apalagi mengalahkan Allah. Perkataan ibuku itu seakan menamparku secara tak kasat mata. Melihat air mata yang jatuh dari kelopaknya, pun tak perkataan tulusku membuat emosi dalam dadaku sirna seketika. Penyesalan itu seakan menelusup di relung jiwa, membuatku merosot karena tak kuat menahan berat badan. Aku menangis sejadi-jadinya, dan ibu langsung memelukku erat, membisikkanku kalimat kasih sayangnya. Jangan lakukan hal bodoh itu lagi, sayang. Ibu mohon, segera minta ampun, Ra. Sedetik kemudian ibuku mengecup puncak kepalaku. Sungguh itu membuatku merutuki kebutuhanku. Bisa-bisanya aku kalah dengan hawa nafsuku. Hampir saja aku mati dengan sia-sia. Sehari setelah kejadian itu, aku langsung mohon ampunan Allah, beristighfar sebanyak mungkin.
Allah memang menyayangiku, buktinya lewat perantara ibu. Dia menyelamatkanku dari bisikan setan. 2 minggu kemudian Allah menunjukkan kasih sayangnya. Seorang produser terkenal di Indonesia meminang cerpen milikku yang dulu aku jual di sebuah surat kabar yang untuk kujadikan film. Dari sinilah aku sekarang berada di sebuah panggung serta ditatap ribuan pasang mata untuk menceritakan kisahku. Tentang film tersebut laris manis di pasaran hingga akhirnya aku banyak mendapat tawaran untuk mengisi seminar dari ribuan syukur turut aku langitkan pada Ilahi Robbi. Karena atas kejadian itu juga aku menemukan bakatku ada di antara sebuah pena. Jika imajinasi beberapa buku karyaku telah terpampang manis di puluhan toko buku dan salah satunya juga akan difilmkan. Waktu itu aku memang terlalu menaruh percaya pada dunia. Aku tersulut oleh bulian semua orang yang membuatku menutup mata. Pantas waktu itu kedamaian dan kebahagiaan seakan menjauh dariku, karena aku tak pernah menerima takdirnya dengan lapang dada. Kerap kali aku membandingkan diri ini dengan orang lain, padahal hidup orang lain pun belum tentu sebahagia diriku. Kerap kali aku menaruh tentang nasibku padahal ada nasib orang lain yang lebih malang dariku. Kerap kali aku mencaci semua ketetapannya, padahal aku tahu skenarionya selalu berujung indah. Sungguh aku malu mengingat hal itu. Aku memang terlalu kufur nikmat. Untung saja Allah masih setia menutup doa-doaku. Aku sempat melupakan bahwa hidup ini tak ada untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Ingatlah, dunia ini tempat yang mengerikan bagi orang-orang yang menyebutnya kutukan dunia. Dunia ini kejam bagi orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Dunia ini sumber kebahagiaan bagi orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Dan dunia ini alat untuk menggapai ridho Sang Ilahi bagi insan yang ingin menapakkan kakinya di surga yang abadi. Pungkasku pada semua audis. Oh Allah, aku hanya hamba biasa yang mengharapkan keridhoanmu semata. Aku hanya hamba yang berlumuran dosa, yang mengharapkan ampunanmu yang seluas samudra. Oh Tuhan, tuntun aku selalu di jalanmu. Jangan biarkan aku berada dalam kegelapan yang tak ada cahayamu. Luaskanlah hati hambamu. Robbi, ingatkan aku selalu, tegur aku jika itu perlu, agar diri ini tak termasuk kaum yang melampaui batas. Harapku cuma satu, Robbi, semoga hamba ini diperkenankan masuki surgamu. Dunia, terima kasih turut kuhaturkan padamu. Terima kasih telah mengizinkanku menapaki bumimu. Semoga kau ikhlas menerima pujian dari setiap langkahku. Oke guys, terima kasih. Cukup sekian dulu cerpen yang saya bacakan kali ini. Kalau menurut Anda menarik, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau tidak menarik, silakan di subscribe, dislike, dan di komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.